Assalamualaikum, nama saya Ikhlas Ahbas, kelas A21, mahasiswa PJJ YN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview makalah kelompok 2 yang menjelaskan tentang Islamisasi di Cirebon. Proses Islamisasi di Cirebon tidak lepas dari pengaruh kegiatan perdagangan yang ada di Cire sebelum kerajaan Cirebon berdiri di bawah kekuasaan Sunan Gunung Jati pada tahun 479 Masehi. Sudah ada pemukiman Islam di Cirebon. Secara kronologis, sosialisasi para pedagang Islam mulai dari kontak hingga terjadi Islamisasi adalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, awal abad Masehi sampai dengan abad 9 Masehi. Fase awal-awal kontak komunitas-komunitas Nusantara dengan para pedagang, dengan para musafir dari Arab, Persia, Turki, India, Cina, dan lain-lain. Yang kedua, antara abad 9 sampai 12 Masehi, adanya kontak daripada pedagang Islam dengan pribumi Nusantara. Selanjutnya, sekitar abad ke-11 sampai 12 Masehi, berdiri kantong-kantong pemukiman Islam di Nusantara, baik di pesisir maupun di pedalaman, dengan bukti yang tersebar di Nusantara, antara lain pesisir Sumatera, Jawa, Timur, Ternate, dan Tidore. Yang ketiga, abad ke-13 sampai 16 Masehi, mulai berkembang kekuatan politik dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan yang berkembang di Nusantara mulai mengadakan hubungan dengan Eropa dalam bidang perdagangan, terutama rempah-rempah. Perkembangan Cirebon sebenarnya mulai tahap yang panjang hingga memasuki era Islam. Sejak awal Masehi, mulai berkembang perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia berdampak pula bagi daratan Nusantara. Pengaruh Hindu-Buddha lebih dahulu masuk dan mempengaruhi masyarakat Nusantara. Hingga pada abad ke-15, Cirebon berubah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat di Nusantara. Menurut Nieman dan de Hollander, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah. Para pedagang Islam ini kemudian menetap dan dimulai mengenalkan Islam pada penduduk Cirebon. Selain jalur perdagangan, perkawinan antara orang Muslim dengan masyarakat Cirebon juga menjadi salah satu cara efektif dalam memperkuat pondasi Islam di Cirebon. Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses sejarah yang cukup panjang. Hal ini juga terjadi berkat kontribusi dari para tokoh agama yang sangat berjasa dalam perjalanan sejarahnya. Salah satu pihak yang sangat berperan itu adalah para wali yang berjumlah 9 orang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Di antara para Wali Songo ada salah satu wali yang ikut serta menyebarkan agama Islam di Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati. Selain dikenal sebagai anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati dikenal juga sebagai seorang pemimpin spiritual, sufi, mubaligh, dan da'i yang juga merangkap sebagai seorang raja di Kesultanan Cirebon. Bahkan beliau tercatat sebagai sultan pertama Kesultanan Cirebon yang pada awalnya bernama Keraton Bangkuwati. Demikianlah review makalah proses Islamisasi di kota Cirebon.